pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan Topi Merah dan hari ini spesial karena jauh datang dari Toraja Utara. Ada Kak Marcel selaku Duta Baca Toraja Utara tahun 2025. Apa kabar Kak Marcel? Halo, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan ke Makassar? Wah, seru banget Kak, menantang juga Kak. Menantang ya, cukup menantang ya. Nah Kak Marcel ini kan sebagai Duta Baca, baru ya Duta Baca Betul untuk sekali Toraja Kak. Utara itu gimana perasaannya Kak? Perasaannya yang pertama tidak menyangka ya Kak, Hmm. karena persaingannya itu sangat luar biasa dan saya memang bukan mencari kemenangan Kak, bagaimana kita bisa berdampak dan beraksi Kak, dan alhamdulillah ternyata dinobatkan pada tanggal 7 Juli itu Marcel dinobatkan sebagai juara satu Kak. Oke, ceritanya bagaimana Kak? Kenapa tiba-tiba, oh tertarik untuk ikut Duta Baca untuk merepresentasikan Toraja Utara di tingkat Sulawesi Selatan bahkan nasional ini gimana Kak Marcel? Oh, awal mulanya Hmm. ya, Kak, ya? Ya, awal mulanya itu saya sempat scroll di IG, Kak, dari pemerintah kabupaten kami Hmm. dan ternyata di PKK itu ada program dari pemilihan duta baca dan sempat saya konsul dengan salah satu anggota PKK. Dia bilang kenapa tidak dari Lembang Basokan mengutus satu putra daerah terbaik gitu, Kak. Dan saya merasa, bukan sih sebenarnya basicku gitu. Ternyata saya berpikir kembali melihat adik-adik saya di sana yang di Lembang yang masih kekurangan daya minat bacanya. Di situ saya sebagai ya udah saya memberanikan diri dengan mengikuti 3 tahap seleksi Kak. Yang pertama itu berkas, kita dicek apakah asli Hmm. dari Toraja, dan yang kedua ada seleksi online. Kita ditanya program kerja nanti, dan yang ketiga itu tahap audisi Kak. Jadi offline itu di audisinya itu ada tes tertulis, terus ada tes wawancara dan terakhir presentasi, dan besoknya kita sudah penobatan Kak dan penyumpahan sebagai duta baca Toraja Utara tahun 2025. Oke, kira-kira apa yang menarik nih Kak Marcel? Kenapa Kak Marcel kemudian dinobatkan dengan persaingan yang ketat di Betul Toraja sekali Utara? Kak. Kira-kira apa visi sebenarnya yang dibawa Kak Marcel ini sehingga kemudian Kak Marcel terpilih? Kalau dibilang ya, yang pertama saya tadi tidak menyangka gitu Kak, Hmm. karena persiapan juga tidak terlalu ini Kak, karena saya harus membagi waktu dengan, Toraja penelitian dan juga saya harus membagi waktu dengan kegiatan di UKM saya Kak, karena Hmm. saya masih menjabat juga sebagai sekretaris umum Hmm. di Badan Eksekutif Mahasiswa Hmm. Kampus Tim LPI Makassar. Nah, di mana di situ saya harus bagi gimana sih harus bisa. Nah, ternyata katanya orang kesempatan itu nggak dapat datang 2 kali gitu. Hmm. Jadi, oh ya udah deh aku coba. Nah, ternyata ketika presentasi kemarin Marcel melihat yang kasus sekarang. Oh, Hmm. kasus sekarang apa yang Hmm. terjadi? Viralnya apa sih gitu. Nah, ternyata ketika kita scroll lagi kita mengamati berita-berita, oh ternyata bullying. Nah, Marcel ngambil bullying apa sih? Oh, ternyata Marcel kasih lihat setting sekolah anti bullying. Jadi literasi tentang setting. Dan di situ mungkin menguatkan Marcel melihat beberapa dampak-dampak yang ada di Lembang sana Hmm. yang masih terjadinya kasus bullying Kak. Dan sebagai anak generasi muda harus jadi relawan gitu Kak Hmm. untuk mengatasi bullying tersebut begitu Kak. Oke, berarti bisa dibilang cukup tinggi juga berarti Betul di sana, sekali Kak. Kak. Untuk persentasenya kira-kira berapa, Kak? Dan apa yang giat-giat literasi yang Kak Marcel ini sosialisasikan ke siswa-siswa yang ada di sana, Kak? Baik Kak, kalau untuk presentasinya kita belum dapat, Hmm. data yang akurat Hmm. ya Kak, karena kita kemarin juga sudah bekerja sama dengan BKKBN Kabupaten Toraja Utara dan juga Duta Genre, Hmm. dan ternyata di sana masih cukup tinggi katanya. Jadi daerah terkhususnya di daerah pinggiran begitu Hmm. Kak. Nah, terus kalau untuk kiat-kiatnya Kak, di mana Marcel akan edukasi Road to School, kemarin sudah Road to School di MPLS, pengenalan siswa-siswi baru kepada sekolah, dan kemarin Marcel menjadi narasumber di beberapa sekolah dan ternyata mereka ngeri ketika Marcel mempresentasikan hasil dari bullying tersebut. Oh, ternyata dampak dari bullying itu kayak begini. Hmm. Itu nggak boleh dilakukan. Hmm. Kalian harus melakukan dengan prestasi. Narkoba nos, prestasi yes. Jadi Hmm. walaupun kita dari desa tapi Hmm. kita bisa tongji juga berprestasi di tingkat nasional maupun mancanegara. Mungkin itu Iya, saja kira-kira Kak. bisa digambarkan sih Kak Marcel kaitannya dari literasi kemudian bullying ini sehingga bisa menarik juga ke pemirsa podcast catatan Topi Merah kali ini. Oh iya Kak, kalau misalkan berkaitan dengan literasi bagaimana Hmm. bisa, keren dan Hmm. kece ya Hmm. Kak ya, tidak luput dengan anak muda Hmm. sekarang, yaitu Marcel mengemas dengan menggunakan bahasa yang, anak muda banget gitu Oke, Kak. Terus gimana tuh Kak ada Marcel? namanya sersan, Oke. serius tapi santai. Di Hmm. dalamnya itu ada, membaca, terus mempresentasikan dari hasil baca mereka, mereka presentasikan dan terakhir adalah kuis. Hmm. Kuisnya nanti berhadiah Kak, Hmm. ada uang ya
Nggak banyak lah, tapi mereka menarik perhatian bagi mereka. Ternyata setelah mereka baca, bukan hanya selesai itu, tapi mereka bisa mengimplementasikan kepada diri mereka maupun di sekeliling mereka begitu. Berarti ada apresiasi di belakangnya. Betul sekali Kak, karena kalau zaman sekarang kalau tidak ada apresiasi kan juga susah ya Kak, apalagi Indonesia kita saat ini ya tidak baik-baik saja. Nah, saya sebagai generasi muda harus bagaimana mempertahankan tongkat estafet tersebut sebagai dunia literasi untuk membangun minat baca pada daerah saya sendiri Kak gitu. Iya, kalau untuk minat baca di Toraja Utara sendiri gimana nih Kak Marcel sebenarnya? Kalau minat baca sih Kak, tentunya bukan hanya di Toraja, di Indonesia saja masih kurang Kak. Dari kemarin kita representatifnya ini sudah data akurat Kak, yaitu 70,5% itu di Indonesia semakin rendah gitu Kak, dari negara luar. Ternyata pas dikutip kembali di tahun 2025 kita turun kembali Kak, kita berada di 20% Kak. Jadi masih acuh tak acuh, mereka lebih melihat dengan sosial media, info-info yang kalau kita bilang wah harus memang di scroll dulu Kak, harus memang di klik kalau memang itu fakta, kalau memang tidak no gitu Kak. Oke, berarti untuk tingkat literasi yang ada di Toraja Utara bisa dibilang tadi masih rendah. Rendah banget Kak. Rendah Betul. sekali. Nah, kira-kira sebagai duta baca apa yang akan Kak Marcel lakukan nih untuk meningkatkan minat literasi dari siswa-siswa yang ada di Toraja Utara, bukan hanya dari Kak Marcel tapi pemerintah juga berarti ya Betul sekali bersinergi Kak. itu Ya, gimana Kak yang Marcel? pertama tadi tentunya Marcel akan menggandeng seluruh stakeholder Kak, baik itu bentuk pemerintah, aparat maupun kalangan masyarakat maupun penggiat literasi yang ada di Kabupaten Toraja Utara maupun tingkat provinsi nantinya Kak, dengan mengutamakan literasi membaca setiap Senin Kamis Kak. Di mana nantinya akan setelah mereka baca, mereka akan kita suruh menulis, dan menulisnya kita akan jadikan sebuah buku cerpen atau buku diari mereka dengan bahasa mereka, dan kita kasih nanti apresiasi kepada mereka Kak. Nanti ada awarding Kak di namanya Toraja Lovely. Di Toraja Lovely itu adalah hari puncaknya kami di Toraja untuk memberikan sebuah apresiasi kepada orang-orang yang berprestasi Kak, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional itu tadi Iya, Kak. berarti banyak agenda-agenda yang setelah disusun nih. Betul Mudah-mudahan sekali Kak. bisa terlaksana dengan baik nih Kak Betul Kak, Marcel. apalagi di bulan bahasa ini nanti Kak, kami bekerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk PKK dan Bunda Literasi akan mengadakan lomba dongeng dan membaca nyaring Kak. Oke, gimana Iya. tuh maksudnya Kak? Kalau lomba dongeng ini menggunakan bahasa Toraja Kak. Oke. Iya Kak, dengan tadi mengutamakan Trigatra bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah. Nah, KKK harus memakai bahasa daerah menceritakan. Nah, ketika nanti kita seleksi yang mana paling bagus, nah kita jadikan nanti sebuah karya Kak, apresiasi buat sekolah mereka gitu Kira-kira Kak. kapan nih Kak tanggalnya biar teman-teman juga bisa Wah, tahu? itu ditunggu dulu Kak. Yang Tunggu jelasnya dulu. di bulan bahasa bulan 10 Oktober Kak, sebelum saya ke tingkat provinsi Oh, Kak. Gitu oke, Kak. oke. Nah, untuk tantangannya tersendiri nih Kak Marcel, melihat bagaimana yang ada di Toraja Utara, apakah memang kan di Toraja Utara masih ada beberapa daerah di pegunungan ya Kak Betul Marcel. sekali Kak. Itu gimana nih Kak Marcel untuk fasilitas teman-teman yang ada di sana? Ya, kalau dibilang tantangan ya semua perlu tantangan ya, orang pekerja pun mempunyai tantangan Iya. ya Kak. Sebagai duta baca tantangannya sangat besar. Yang pertama kepada masyarakat di sana yang masih minim sekali Kak untuk daya membaca. Dan bagaimana Marcel itu harus memahami karakternya orang Toraja itu kan bukan hanya satu karakter nih Kak. Iya, jadi kalau Kakak main ke Toraja pasti bermacam-macam karakter di sana. Dan adat istiadatnya sangat luar biasa kental lah gitu Kak. Dan ketika Marcel kemarin terpilih, banyak sekali tantangan Kak. Dia bilang buat apa sih membaca? Kan sudah ada handphone, media buat ngapain kayak gitu. Dan ternyata ketika Marcel harus kuat, Marcel harus memberikan literasi. Ternyata kita harus bisa menyimak mana yang berita opini dan berita yang fakta. Jangan sampai asal klik terus sudah dapat berita yang hoax gitu Kak. Jadi kalau misalkan nantinya Marcel akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder tersebut Kak. Jadi kalau Marcel pribadi sendiri tidak bisa, tapi Marcel mempunyai tagline, kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan hari ini kapan lagi begitu Iya, Kak. berarti sudah ada sinergi dengan pemerintah Betul daerah yang sekali ada di Kak, sana. ada. Kak Marcel. Oke. Nah, Kak Marcel dari target kamu ada kan banyak acara. Nah, targetnya seperti apa nih Kak Marcel? Kalau yang pertama selangkah kami itu ke sekolah-sekolah dulu ya Kak ya, bagaimana mempromosikan, karena di Kabupaten Toraja Utara terbagi Kak, ada duta baca anak,
Itu Oke. iya, Hmm. duta baca anak itu kategori SD, Hmm. duta baca SMP, atau duta baca remaja, Hmm. dan duta baca umum. Duta baca umum itu tingkat SMA dan mahasiswa. Dan kita mulai dulu dari bawah. Hmm. Jadi kita menggait kepada anak-anak muda atau Hmm. sekolah minggu atau tempat anak-anak ngaji di Hmm. sana, TPQ, Hmm. itu bagaimana mereka mengeksplor, berani berbicara begitu Kak. Public speakingnya mereka jangan takut untuk gagal. Karena kalau kita gagal mungkin itu satu pembelajaran, tapi nanti ke depannya akan menjadi lebih baik. Oke, Gitu, jadi Kak. banyak insight-insight positif, diskusi-diskusi terbuka ke Betul. siswa-siswa ataupun yang ada di sana, anak-anak yang Iya, ada di sana, betul nah, Kak sekali, Marcel. Nah, Kak. Kak Marcel kan sekarang sudah ada fenomena juga. Tadi disebutkan bahwasanya ngapain kita baca bukunya langsung, kan sudah ada e-book juga kan. Iya, Nah, betul, gimana Kak. Kak Marcel cara menjawabnya kalau ada tanggapan seperti itu tadi? Kalau saya pribadi ya Kak ya, itu adalah satu tantangan ya Hmm. Kak ya sebagai duta baca, Hmm. apal role model ya bagi kita sebagai remaja di Kabupaten Toraja Utara tersendiri Kak. Jadi kalau saya pribadi sih tetap merangkul mereka. Buku tetap adalah salah satu jendela dunia untuk kita bisa mengeksportasi. Nah kalau kita bisa era e-book kan masih ada negatifnya Kak. Kita nggak tahu apakah itu betul-betul berita fakta atau berita opini Kak. Nah bagaimana kita bisa mendraft hasil e-book tersebut. Oh ini benar, oh ini salah gitu Kak. Jadi tetap kita mengutamakan tadi dengan membaca, karena membaca adalah sebagai jendela dunia Ya, kalau Kak gitu. Marcel sendiri lebih pilih buku yang secara fisik atau e-book? Kalau saya sih dua-dua Kak. Iya Dua-duanya. Kak, karena kita tidak terlepas dari media digital juga kan Ah, Kak. oke, tapi e-book juga tetap Iya relevan betul juga ya sekali Kak. Kak. Nah, bisa dibagikan mungkin pengalaman dari cerita-cerita yang Kak Marcel bagi tadi ya. Mungkin ada pengalaman yang menarik ketika bertemu dengan teman-teman yang ada di Toraja Utara tadi, itu gimana Kak Marcel? Kalau menariknya itu cuma satu Kak, waktu di MPLS kemarin Kak. Karena Kenapa gaya tuh? aku kan gaya cewek tuh Kak. Iya, iya, iya. Jadi mereka itu ketika datang duta, Hmm. Kak apa ini? Kenapa Hmm. Ki harus pakai ini? Ini kan Hmm. kalau di dalam bahasa Indonesia UKKBI Samir Kak. Hmm. Tapi kalau kita bahasanya kan Selempang. Hmm. Dan mereka itu di daerah saya itu di daerah pegunungan Lembang, Hmm. itu mereka masih ya kayak norak ya Kak ya. Hmm. Ih Kak, mau Kak juga pakai begitu? Boleh nggak? Bagaimana sih Kak? Mau Kak pesan deh di online begitu. Saya bilang ada tahapnya. Terus kenapa Kakak sudah masih muda bisa public speaking-nya bisa kok AE-AE-nya kurang banget gitu. Hmm. Nah, itu bagaimana sih Kak? Nah, itu salah satu tantangan saya. Oh, ternyata aku mau nangis nih Kak. Kenapa Pak? Di daerah saya Eh, sendiri yang dilahirkan hmm. masih jauh. Jadi Iya. Marcella harus bisa Hmm. membawa nama sekolah mereka, karena kebetulan di sekolah saya SMA 9 Nanggala Basokan itu siswanya cuma 17 Kak. Siswa barunya Kak. Hmm. Mereka lebih banyak ke sekolah kota. Hmm. Dan ketika Marcel tanya, "Ndak malu Ki Hmm. sekolah di sini?" Sekolah kalau dibilang ya mohon maaf sekolah pembuangan ya Kak ya. Hmm. Tapi mereka bilang tidak. Saya bangga. Saya bangga dari putra-putri daerah yang bisa dilahirkan dan bisa berkembang dan beraksi. Dan itu Marcel salah satu tantangan dan juga tamparan buat Marcel, bahwasannya kita tidak harus lupa dari daerah kita. Kita harus bisa mempromosikan adat istiadat kita, wisata kita yang harus kita eksplor nanti di tingkat provinsi maupun mancanegara Iya gitu, kan Kak. Kak Marcel juga bisa dibilang tadi agak jauh ya dari Betul. kota. Kemudian bisa berkembang sampai saat ini. Nah, motivasi apa sebenarnya atau buku bacaan apa yang memotivasi Kak Marcel hingga akhirnya kemudian oke, saya harus memperkenalkan daerah saya harus memotivasi anak-anak yang ada di daerah saya, itu gimana Kak Marcel? Kalau motivasinya sih pastinya dari diri sendiri ya Kak. Kalau karena ada pepatah, di mana ada kemauan di situ ada jalan ya Kak. Kalau tersendiri melihat di daerah saya sih Kak, karena masih banyak yang anak-anak di sana acuh tak acuh Kak. Dan itu salah satu tantangan, karena Marcel suka banget dengan anak kecil. Marcel suka banget bergaul kepada mereka, memberikan edukasi tentang literasi, bermain bersama dengan membaca. Nah ternyata itu yang menguatkan Marcel kemarin bisa melaju sampai ke babak tahap akhir Kak, dan dinobatkan sebagai terbaik satu duta baca Toraja Utara tahun 2025. Dan Marcel mempunyai banyak aksi-aksi Kak. Itu aksi yang sudah Marcel lakukan dan bisa berkolaborasi dengan beberapa stakeholder kita. Salah satunya adalah duta genre Kak gitu. Duta genre Aksi-aksinya tadi itu yang disebutkan tadi iya berarti. betul Kak, tentang stunting gitu Kak. Jadi peningkatan literasi tentang stunting, dan ini sangat menarik juga bagi orang-orang di sana, termasuk Bapak Ibu kepala dinas juga puskesmas. Ternyata angka peningkatan dari stunting di sana itu masih juga tinggi Kak di kabupaten tersendiri gitu Kak. Oke, nah kira-kira untuk buku bacaan sendiri nih Kak Marcel Kalau yang buku bacaan sendiri sih Marcel terinspirasi cuma satu Kak. apa tuh? Mau
mohon maaf kalau agak sarah, izinkan aku jadi pelacur, Kak. Nah, Kenapa, ini Kak? adalah ternyata kalau kata kayak begitu kan pasti orang sumber daya manusia, ih ngapain Tuhan izinkan aku pelacur, berarti kamu dong mau pingin cita-cita izinkan aku. Ternyata di dalam kutipan buku itu tidak begitu ceritanya, Kak. Ini hanya sebuah fenomena yang dimana fenomena ini bagaimana mereka ini betul nggak, boleh nggak kita diizinkan aku jadi pelacur. Nah, itu banyak kisah-kisah inspiratif di dalamnya begitu, Apa Kak. kutipan yang paling membekas lah dari buku itu, Kak Marcel, yang bisa bagikan juga mungkin sama pemirsa kita Wow, di ini sini? sering juga ditanya ya, Iya. Kak. Di halaman 13, Kak. Oke, Di halaman kolom 13 iya, baris Kak. berapa, Kak Marcel? Berapa Aduh, jumlah hurufnya, itu Kak agak Marcel? sarah banget ini, Kak. Karena masalahnya dia berkaitan dengan, mohon maaf, Kak, Oke. alat vitalnya Oke, mereka oke, gitu, ditahan Kak. dulu berarti. Nanti Iya. pemirsa kita langsung baca saja. Di Iya. halaman berapa, Kak Marcel? Di halaman 13, Kak. Halaman 13. 13. Oke, jangan lupa dibaca ya. Ini kutipan yang membekas Iya. di Kak Marcel. Nah, untuk pesan mungkin ke teman-teman catatan topi merah nih, Kak Marcel, sebagai penutup kita hari ini itu seperti apa, Kak? Iya, kalau pesan saya sih, jadilah anak muda yang berani dari keluar zona nyaman, terus jangan pernah takut untuk gagal, ayo beraksi dan berdampak, dan juga mari kita berkolaborasi gitu, Kak. Jadi kalau teman-teman punya bakat, ayo dieksplor, terus mari membahagiakan kedua orang tua, sayangi kedua orang tua kalian, dan satu, rasa syukur itu perlu Syukur. diutamakan, Kak. Bersyukur. Iya, betul sekali, Kak. Oke, nah ada mungkin kan ini catatan topi merah. Harus ada catatan nih, Kak Marcel, ke podcast teman-teman kita. Nah, kira-kira kutipan yang bisa menjadi catatan kita untuk episode kali ini apa nih, Kak Marcel? Ya kalau catatannya apa ya, Kak, karena setiap manusia kan punya sendiri ya, Kak, ya gitu, punya iya. kelemahan dan kelebihan. Kalau saya pribadi sih catatannya tentunya bagaimana nantinya kita bisa menjadi lebih baik di Kopi Merah. Jadi nanti kalau siapapun yang bisa talk show di sini bisa memberikan edukasi, bukan hanya sekadar literasi atau ngomong gitu, Kak, tapi kita bisa berdampak di sosial kita, Kak, begitu, Kak. Oke, catatannya adalah mari kita sama-sama berdampak. Betul sekali, Kak. Oke, terima kasih Kak Oke, Marcel terima kasih, selaku Duta Kak. Baca dari Toraja Utara. Targetnya berarti ke Sulawesi Selatan. Iya, Kak, mohon doanya semoga Kabupaten Toraja Utara bisa penerus dari kakak favorit saya juga, inilah Kak Oke. Rara Ramlah, seorang penulis dan seorang jiwa pemuda yang sangat luar biasa, wanita, dan saya mengucapkan terima kasih, boleh nih, Kak? Ya, silakan. Oke, saya mengucapkan yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Toraja, terkhususnya Bunda Literasi saya, Bu Damayanti Beti. Itu terima kasih Ibu sudah support kami pada seluruh pengurus Duta Baca tahun ini, Bu. Terima kasih juga kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Toraja Utara yang selalu memberikan Marcel masukan-masukan untuk program kerja ke depannya. Dan terima kasih para sahabat Marcel, dan juga Marcel minta doanya sehingga ke depannya Marcel bisa membawa nama dan mengharumkan nama baik Kabupaten Toraja Utara tahun 2025. Oke, kita aminkan sama-sama. Mudah-mudahan juga bukunya juga Cepat Marcel rilis, kita tunggu Kak. ya. Iya, betul Oke. sekali, Kak. Oke, nah demikianlah perbincangan kami bersama dengan Kak Marcel, Duta Baca dari Toraja Utara tahun 2025. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan bisa mewakili Sulsel dan kita kembali lagi Wah, di betul catatan sekali, Topi Merah. Kak. Dan demikian catatan Topi Merah kali ini. Sampai jumpa.